Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami diberi kesempatan terus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami, Tuhan. Biar pesan-Mu tersampaikan, biar pesan-Mu itu membangkitkan semangat kami supaya kami tidak menjadi lemah di masa-masa yang semakin sulit untuk kami jalani. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan, walaupun mungkin banyak orang sudah rasanya putus asa. Ya, banyak orang sudah berkata, aduh tahun ini gimana ya, kuat enggak ya menjalani kehidupan. Ya, kita percaya kita masuk di tahun yang baru, musim yang baru, yang kita nggak pernah tahu ya musim-musim gimana kita menjalaninya. Tapi kita percaya bukan kuat gagah kita memasuki tahun yang baru ini, tapi seberapa besar kita hari ini menaruh pengharapan kepada Tuhan. Seberapa besar hari ini ya kita boleh bersandar kepada Tuhan. Dan seberapa besar kehidupan saudara dan saya hari-hari ini melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, jadi sekali lagi kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Nah, kita percaya bahwa di Yesaya 48 ayat 10 yang berkata bahwa kita ini akan masuk di dalam peleburan, ya, dimurnikan semuanya. Kita hari ini persiapkan hidup kita baik-baik, karena ini ujian akhir. Semua yang diujikan itu pasti ada rasa sakit, ya. Orang namanya ujian, ada ujian kehilangan, ada ujian lewat rasa sakit, ada ujian lewat kesesakan yang bertubi-tubi. Tapi pastikan tujuan Tuhan semuanya untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan. Jadi kita tidak perlu takut menjalani masa-masa yang sulit. Nah, musim yang baru itu ada 3, ya. Lewati dapur kesengsaraan ada 3. Musim yang baru hari-hari ini yang pertama yaitu kita harus rela jatuh dan mati saat menabur benih ya untuk hasilkan buah. Di Yohanes 12 ayat 24 yang berkata bahwa hari ini percayalah kalau sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Harapan Tuhan di musim yang baru bukan hidup kita terpuruk. Tapi harapan Tuhan hari ini di musim yang baru kita ini malah menghasilkan buah. Mungkin secara akal kita berpikir gimana cara menghasilkan buah. Lah Tuhan ini tidak jawab doa-doa saya. Tapi saya disuruh menghasilkan buah. Nah kita percaya bahwa lewat masalah ya, lewat semua masalah yang belum dijawab doamu, penundaan waktunya Tuhan. Itu pasti kita diharapkan menghasilkan buah. Sekali lagi, buah-buahnya hari ini dari diri kita. Mungkin yang dilihat hasil sukses keuangan ya belum, rumah tangga yang makin kacau ya, anak-anak juga semakin hari ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya. Mungkin keuangan kita tambah kacau balau, penghasilan semakin merosot. Tapi pastikan kita lagi dijadikan Tuhan untuk berbuah. Bukan buah dari lihat masalah selesai, tapi hidup kita yang berubah. Ya, kita yang berubah lewat masalah, harapan Tuhan hari-hari ini. Ya, hidup kita semakin sabar, hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena tujuan Tuhan, kalau kita ini ada di dalam zona nyaman terus, tidak ada yang namanya kejatuhan usaha, bisnis, ya semua yang tidak enak. Kita ini sulit untuk dekat sama Tuhan. Kita ini sulit
untuk fokus berjalan bersama Tuhan. Kita sulit fokus dengar-dengaran akan Tuhan. Justru lewat masalah ini, hidup saya dibawa Tuhan untuk menjadikan PD Victory ini makin berbuah dan berdampak. Apa yang menjadi pelayanan saya, apa yang menjadi kehidupan saya sudah tidak suam-suam kuku lagi, mulai dicoret sama Tuhan. Ya, orang yang memang saudara beribadah, memang KTP saudara orang Kristen sejak lahir. Tapi berapa banyak orang benar ketika tanpa masalah, hidupnya ndak on fire sama Tuhan. Hidupnya hanya suam-suam kuku. Hidupnya hanya abu-abu. Ndak hitam, ndak putih. Ya, mungkin Senin sampai Kamis saudara hidup di dalam ya pengendaliannya iblis ya sudah berbuat dosa ndak apa-apa, nanti bertobatnya Jumat Sabtu Minggu aja, karena Minggu kan mau ketemu Tuhan, jadi jaga kekudusan 3 hari. Setelah ketemu Tuhan nanti ketemu iblis lagi. Nah, ini gambaran orang abu-abu, sehingga hidup kita ini hanya jadi batu sandungan. Makanya hari ini ada satu ayat ya. Nah, yang pertama nanti kita bahas dulu. Yang kedua, apa yang mesti kita hari ini sadari di musim yang baru, selain kita sudah rela. Kalau memang masih rugi, rumah tanggamu masih kacau balau, kita diharapkan Tuhan sudah rela ya. Rela jalani kejatuhan. Ini semua untuk menghasilkan buah. Kita ini lagi dimurnikan benar-benar. Yang kedua, sabar. Di Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Mungkin ini belum saatnya. Apa yang kita harapkan untuk melihat hasil yang terbaik belum. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi yang kedua, sabar menantikan Tuhan, bukan jalan pintas. Walaupun berlambat-lambat, saudara percaya, kalau Tuhan sampai menunda waktunya, bukan tanpa tujuan, bukan Tuhan itu memang sengaja buat kita menderita, enggak. Tapi nanti kita lihat apa sih tujuannya. Yang berlambat-lambat itu kenapa? Kita percaya. Lazarus aja berlambat-lambat kelihatannya sampai terlambat mati. Tapi semua itu tujuannya baik, supaya kita belajar percaya tanpa melihat, tanpa menuntut bukti. Orang ini banyak hari-hari ini stres karena tunggu bukti. Kalaupun tidak ada bukti baik seperti Abraham, dasar untuk berharap, keadaan sudah sangat lemah, sangat tertutup. Kira-kira Tuhan yang saudara percayai bisa tidak melakukan satu perkara yang besar? Tuhan itu sudah membuktikan. Jadi sekali lagi, kalaupun terlihat berlambat-lambat, pastikan semua ini tidak akan pernah ditangguhkan. Tidak akan pernah hari ini ya semuanya kelihatannya kok kayak menipu. Enggak, saudara. Pastikan sungguh akan datang. Tidak ada yang namanya waktunya Tuhan, itu waktu menipu. Saya kemarin kelihatan dikirim di grup ya, dikirim di grup. Saya melihat ada seorang yang marah sama Tuhan dari postingannya ya. Dia pukul dirinya sendiri sambil gendong anaknya. Dia tulis captionnya bahwa dia hari ini sangat meragukan Tuhan. Hidup dari muda sudah sangat menderita. Menikah punya anak-anak autis lagi. Dan di situ dia gambarnya dia pukul dirinya. Dia mulai tanya, apakah memang ada Tuhan? Mungkin keraguan kita hari-hari ini sudah berdoa, minta yang baik, tapi ternyata bukan yang baik yang kita alami. Keadaan semakin bertambah buruk. Pastikan firman Tuhan berkata, penglihatan itu masih menanti saatnya. Tapi percayalah, dia tidak akan menipu. Makanya jangan marah sama Tuhan, jangan keluar dari waktunya Tuhan, jangan paksa waktunya Tuhan, jangan keluar dari prosesnya Tuhan, dan jangan pernah ambil jalan pintas. Karena kalau kita ambil jalan pintas, nanti hasilnya saudara tidak akan lihat sesuatu yang terbaik. Berikutnya,
Pengkhotbah 3 ayat 11 itu yang berkata bahwa percaya segalanya pasti indah saat menuai benih. Saudara dan saya hari ini pastikan kita semua tidak akan pernah mengerti di tahun yang baru. Pastikan ada musim yang baru. Ketika kita sudah rela aja, sabar aja, percaya aja. Segala sesuatunya pasti indah. Tidak mungkin kalau sudah waktunya Tuhan, semua yang kita tabur, kita pasti menuainya. Walaupun hari ini kelihatan yang terjadi air mata, kesengsaraan, tapi semua ini ditampung, saudara. Sehingga kita tidak perlu takut. Ya, nah kita lihat satu per satu supaya kita hari ini nggak marah sama Tuhan. Kita tahu bahwa cara pandang kita ini terbatas. Tapi Tuhan itu sudah punya cara pandang. Seperti saya waktu ngalami proses 16 tahun yang lalu. Saya punya cara pandang hanya terbatas. Saya marah sama Tuhan. Saya uring-uringan sama Tuhan. Saya kecewa dan tawar hati. Karena saya nggak bisa lihat apa yang Tuhan rencanakan buat PD Victory, buat pelayanan saya. Ya, di tahun-tahun 10 tahun ke atas, di tahun-tahun ke-8, Tuhan sudah punya cara pandang yang begitu kita tidak bisa menjangkau. Siapa yang pernah mikir bahwa saya sendiri di awal proses, saya tidak pernah berpikir untuk saya dipilih jadi hamba Tuhan. Untuk saya hari ini bisa menulis buku renungan, ya untuk menjadi konselor buat banyak orang yang berbeban berat, bahkan orang yang sudah sangat-sangat terpuruk sekalipun ketika saya memberikan firman, memberikan nasihat, orang lain bisa dibangkitkan, orang lain bisa merasa kuat. Itu sebabnya itu nggak pernah saya pikirkan. Yang saya pikirkan hanya yang di depan mata, keadaan saya semakin sulit. Tapi yang Tuhan pikirkan, Tuhan cuman berkata, percaya nak, kalau aku izinkan penundaan, percayalah setiap hari engkau akan melihat ada musim-musim yang baru di depan yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini saya menikmati musim-musim yang baru yang tidak pernah saya pikirkan, yang nggak pernah saya timbul dalam hati, yang nggak pernah saya lihat. Musim yang baru saya bisa jadi penginjil, saya bisa jadi penulis, saya bisa menjadi penjala jiwa, saya bisa melihat bagaimana karya Tuhan, ya, mencetak dari seorang ibu yang rumah tangga yang nggak bisa apa-apa, yang bodoh, Tuhan pilih. Tapi satu hal, kita hari ini percayalah, di hari-hari yang buruk Tuhan sudah sediakan musim-musim yang baru, di mana kita tiga hal, kita harus rela mengalami kejatuhan. Ya, rela jatuh, mati, sudah yang namanya keinginan daging mata, keangkuhan hidup kita ini harus mati hari-hari ini. Banyak orang stres, tidak bisa terima dengan keadaan, karena keinginan daging kita ini, hari-hari ini keinginan daging kita yang dominan. Kita kepingin cepat selesai, kita kepingin hidup nyaman, kita kepingin hidup sukses, kaya raya. Sementara yang Tuhan inginkan, Tuhan mau setiap saudara dan saya kaya. Kaya rohani, kaya iman, kaya karakter Kristus, kaya kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Makanya hari ini yuk kita belajar satu persatu. Saudara tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, hidup saudara tidak usah marah. Tidak usah sampai pukul-pukul hidup kita hari ini. Ya, tidak usah protes dengan Tuhan. Kita tetap tinggal aja di musim-musim yang sedang kita jalani. Mungkin musim yang baru, musim pacekliknya panjang, musim kemaraunya panjang, belum lagi ada banyak hama, ya, ada banyak binatang-binatang, ya, hama-hama yang merusak apa yang kita tabur, sudah teliti, sudah cermat, sudah hati-hati, didik anak sudah hati-hati. Ada seorang ibu yang nangis sama saya, Bu, saya ini salah apa ya Bu, dosa apa? Saya ini loh dari kecil sudah didik anak dengan hati-hati, cermat. Bahkan mereka itu saya perhatikan penuh. Mulai makan, mulai les, mulai sekolah, sampai saya sekolahkan di luar negeri di sekolah yang mahal. Memang sekolahnya pinter, tapi Bu, saya kecewa. Hari-hari ini anak-anak saya itu pada memberontak.
kurang ajar semua sama saya, ndak respect Bu Eli. Dulu kalau sakit, ya saya bawa mereka ke dokter, saya setir sendiri tengah malam. Tapi hari ini kalau dimintai tolong dikit aja Bu, sudah saya dibentak-bentak, saya dimaki-maki, katanya buat hidupnya repot, susah, dan sebagainya. Aduh Bu Eli, yang namanya hati ini teriris-iris ya Bu Eli, hati ini terluka rasanya. Saya cuman bilang, Bu, sudahlah Bu, walaupun keadaan seperti ini, kita memang bukan pengendali hidup yang baik. Kita tidak bisa mengendalikan semua orang suka sama kita. Tidak bisa mengendalikan segala sesuatu baik sama kita. Walaupun kita sudah baik sama anak, sama mertua, sama suami, sama teman dekat. Orang bisa juga membalas juga dengan yang tidak baik. Tapi pastikan kita punya Tuhan pengendali hidup yang baik. Jalani aja. Musim memang ada banyak hama, banyak tantangan, ya musim paceklik yang tidak selesai-selesai. Kita bangun semangat aja. Toh semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan. Orang yang rela akan berbuah. Ya, orang yang hari ini kelihatannya berlambat-lambat, ya kita harus sabar. Tapi pastikan itu juga hasilnya tidak menipu loh saudara. Hasilnya juga tidak bertangguh. Ya, hasilnya juga hari ini tidak pernah yang namanya tidak digenapi semuanya. Makanya yang ketiga ya percaya ada sesuatu yang indah. Musim yang baru. Hari ini tetaplah semangat menabur benih. Walaupun benih ini belum kelihatan hasilnya, tapi suatu kali saudara akan melihat hasilkan buah. Nah, kita lihat satu persatu. Saya ambil bagaimana kita hari ini menghasilkan buah saat kita rela jatuh dan mati. Yesaya Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Lihat ya, apapun musim hari ini, kalaupun itu pacekliknya panjang, kering, kemarau, engkau lagi jalani padang gurun yang tidak berputar-putar. Tapi satu hal, Tuhan memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau, telah memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Aduh, di sini ada air lagi. Bentar. Menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Lihat ya, Tuhan lagi panggil saudara. Pastikan jangan capek. Musim yang baru, ternyata Tuhan panggil kita untuk menabur. Ya, di masa-masa yang tidak enak. Orang nabur itu gimana? Seperti petani, saudara. Ya, capek, harus telaten, ya dimakan hama, wereng juga, binatang-binatang pengganggu. Dia tidak jemu-jemunya untuk terus ya tekun menabur benih. Hari ini kenapa? Karena Tuhan itu memanggil kita hanya untuk tujuan penyelamatan. Dia tetap pegang tangan saudara. Dia hari ini membentuk kita di tengah-tengah kita hari ini ngalami keadaan yang tidak enak. Dan hari ini kita ini dijadikan hidup jadi terang. Itu tadi, terang untuk bangsa-bangsa. Membuka mata yang buta. Mengeluarkan orang hukuman dari tahanan. Dan orang yang duduk dalam gelap. Kira-kira, kalau kita terpilih sama Tuhan, karena kita dilihat, oh hari ini Bu Eli itu nanam benihnya dengan sungguh-sungguh loh, serius. Kita dipanggil. Siapa kita sih kalau kita dipanggil Tuhan untuk jadi alatnya, saudara? Yang menghasilkan buah. Berapa banyak dengan ketekunan saya menjalani masa-masamu yang namanya kekeringan, musim-musim yang tidak enak. Tapi hari ini saya ngalami musim yang baru. Berapa banyak lewat proses hidup saya, berapa banyak saya menjadi terang buat banyak orang. Membuka mata banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi berbeban berat.
cara pandang kita sama Tuhan, sehingga mereka move on. Berapa banyak saya mengeluarkan orang-orang yang ada dalam tahanan, orang-orang yang duduk dalam gelap, yang tadinya suka mau bunuh diri, yang suka hidup balas dendam, sakit hati, semuanya move on. Jadi pribadi yang penuh kasih, karakter Kristus. Ini semua yang tidak bisa kita lihat. Tuhan itu butuh kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Karena tuayan ini sudah banyak, ladang sudah menguning, tapi pengerjanya masih sangat sedikit. Makanya kita yang lagi dalam proses itu dipersiapkan Tuhan untuk menghasilkan buah, supaya hidup kita ini jadi berkat. Itu sebabnya jangan marah. Kita lagi dibersihkan, yang suam-suam kuku, ya, yang jadi batu sandungan, yang hidupnya abu-abu. Kita kan enggak mau status kita enggak jelas di persimpangan. Yang kedua, yuk bagaimana kita sabar menantikan Tuhan. Berlambat-lambat kelihatannya, tapi kitab Habakuk berkata, sabar itu ndak akan menipu kok. Tuhan itu ndak akan menipu, saudara. Walaupun kelihatan berlambat-lambat, itu sungguh-sungguh sampai diulang akan datang dan tidak akan bertangguh. Kenapa? Karena ketika kita sabar, kita ini lagi dibentuk, saudara. Apa? Yang pertama, waktu kita sabar hari ini berlambat-lambat. Karena yang pertama, percayalah. Kenapa tidak menipu? Karena 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Buka PowerPoint-nya, bagaimana hari ini Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Power kekuatan kita, yaitu ketika hari ini Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara sabar aja. Semuanya tidak akan bertanggung. Semuanya tidak akan menipu. Semuanya sungguh-sungguh akan datang. Itu diucapkan, saudara. Hari ini yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan Tuhan tidak pernah gagal menjadikan kita ini lebih dari pemenang. Karena Tuhan berkata, firman Allah itu tidak mungkin gagal. Saudara boleh mengalami kegagalan berapa banyak. Hari ini pasti ada musim yang baru. Saudara akan lihat saudara keluar dari pemenang. Saudara akan menikmati banyak janji Tuhan. Karena dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah gagal. Bahkan yang ketiga, Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Dia menghardik badaimu di waktu yang tepat untuk menjadi teduh sekali. Mungkin hari ini buruk sekali, tapi nanti waktu yang tepat akan sangat baik sekali. Ketika kita hari ini sabar aja. Pastikan hari ini Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah terlambat. Sehingga kita hari ini sabar. Tidak usah hari ini mempercepat waktunya Tuhan. Tidak usah hari ini marah sama Tuhan. Tidak usah hari ini keluar dari prosesnya Tuhan. Tidak usah semuanya. Kita tetap sabar. Yang penting hari ini Tuhan itu pasti akan menghardik badai. Tuhan itu tidak akan pernah hari ini ya untuk kita melihat keadaanmu di musim-musim yang baru. Saudara akan lihat janji, saudara akan lihat kemenangan, bahkan saudara lihat badai itu pasti berlalu. Bahkan berlalunya dengan sangat baik sekali, sangat teduh sekali. Makanya kesabaran kita di ruang tunggunya Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jangan protes saat diproses. Tetap hari ini nikmati perjalanan hidup. Ada musim-musim yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Yang pasti nanti musim baru seperti saya. Hidup jadi berkat itu terlalu manis. Bayangin saudara. Dulu saya hidup jadi batu sandungan walaupun di zona nyaman. Surga tidak pernah sukacita lihat perbuatan saya. Walaupun saya enak hidupnya dicintai pasangan saya. Tapi ketika saya tidak dicintai suami saya, pasangan saya hari ini bisa membawa sukacitanya surga, sukacitanya Tuhan tiap hari. Makanya tenang aja, saudara dan saya akan menikmati banyak janji Tuhan, kemenangan, bahkan sesuatu yang sangat baik sekali karena badai itu akan teduh sekali. Yang terakhir, bagaimana percaya segala sesuatu pasti indah. Saudara dan saya jangan takut.
Ya, kalau segala sesuatunya pasti indah, saudara dan saya akan melihat, tidak pernah sia-sia. Musim yang baru akan melihat segalanya pasti indah. Musim yang baru, saudara akan lihat sabar itu tidak akan lihat sesuatu yang buruk. Bahkan musim yang baru, kesabaran, bahkan bukan hanya kesabaran, kalau kerelaan kita untuk menikmati buah yang lebat, menghasilkan buah yang manis dalam hidupmu. Mazmur 105 ayat 43 dan 44. Kita baca sama-sama. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan. Orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Jujur, waktu kita babak belur untuk menjawab panggilan Tuhan, dengan maksud keselamatan, menyelamatkan orang yang buta yang ada di penjara, ya, orang-orang yang duduk dalam gelap hari ini. Saudara dan saya, percayalah, hidup kita pasti melihat Tuhan berkata, dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan. Saudara, di musim yang baru, saudara akan lihat ada kegirangan. Umat pilihannya dengan sorak-sorai, menuai kegirangan, menuai sorak-sorai. Bahkan ayat 44, diberikannya kepada mereka negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripayah suku-suku bangsa. Kita akan menuai jeripayah kita. Memang waktu kita menabur sesuatu capek, nggak enak. Yang ada, aduh kok gini lagi ya. Sudah enak-enak, ada hama, ada wereng, ada bibit penyakit yang menyerang yang namanya tanaman yang ditanam oleh petani. Memang tidak enak. Tapi musim-musim yang baru nanti yang kita akan lewati. Saudara percaya, Tuhan sendiri berkata, "Nak, aku pasti bawa engkau lihat hasil akhirnya. Keluar menuai kegirangan. Keluar menuai sorak-sorai. Keluar menuai jeripayah kita." Saudara, apa yang hari ini engkau tabur, jeripayahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara pasti menuai, kita menuai kegirangan, sorak-sorai, jeripayahmu hari ini. Mungkin hari ini semuanya kacau balau, semuanya hancur, semuanya hari ini nggak enak, semuanya serba rasanya, duh sesak ya Bu Eli, rasanya melihat jalan kok susah ini. Tapi percayalah, ada banyak hal yang Tuhan pasti akan sediakan di musim yang baru, yang nggak pernah engkau lihat, yang nggak pernah engkau dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati. Tuhan pasti sediakan buat orang yang rela, buat orang yang sabar, buat orang yang percaya. Bahkan yang Tuhan sediakan di depan musim yang baru, itu tuh sampai kita itu nanti, wow, kegirangan sorak-sorai. Kita melihat pelipat gandaan dari jeripayah kita, Tuhan berikan upah seperti Ayub. Kita percaya hari-hari ini bangun semangat. Ada banyak orang memang tidak mengerti. Saya percaya, kenapa sih orang bisa pukul-pukul badannya? Kenapa? Karena menganggap penderitaan itu bencana, penderitaan itu malapetaka, penderitaan itu korban dari masalah. Tapi senyatanya Tuhan sudah memberikan gambaran hari ini. Siapapun saudara dan saya, hari ini yuk bangkitkan semangat bahwa penderitaanmu hari ini tidak pernah sia-sia. Justru penderitaanmu melewati semua ini ada menghasilkan buah. Saudara akan melihat, bahkan kesabaran kita nanti kita akan melihat ada banyak janji-janji Tuhan, kemenangan. Bahkan hari ini badaimu nanti akan teduh sekali. Kita bukan mengalami korban, saudara, tapi kita ini pahlawan, umat pilihan yang dipersiapkan Tuhan untuk maksud penyelamatan. Sehingga saudara dan saya hari ini tidak perlu protes, tidak perlu keluar dari prosesnya Tuhan, tidak perlu ambil jalan pintas, tapi tetap nikmati musim apapun, karena berakhir di depan ada musim
baru yang akan saudara dan saya nikmati. Tetap semangat, jangan pernah capek ya. Ada lagunya kan, yang lagunya anak sekolah minggu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan ya. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Nggak tahu, saya lupa. Dia lupa saya ya. Nah, itu lagunya saudara. Kita jangan lelah, tetap semangat ya. Sampai kapanpun kita jangan pernah menyerah. Kita tidak diciptakan ya sama Tuhan itu menjadi orang yang serba hebat, serba bisa, serba mampu. Bukan hebatnya saya juga bisa melewati musim demi musim 16 tahun. Tapi bukan hebatnya saya. Tapi saya tahu saya bisa melewati ini karena seberapa besar saya mulai hidup bersandar kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengharapkan Tuhan. Itu yang membuat orang berkata, hari ini engkau kuat ya Bu Eli, engkau hebat. Bayangin musim-musim paceklik yang kau lewati tidak gampang. Musim-musim kekeringan yang kau lewati tidak mudah Bu Eli. Tapi melihat semua ini, saya melihat bagaimana hari-hari ini saya menikmati musim-musim yang baru bersama Tuhan. Hari ini pastikan yuk tetap semangat. Saudara, tidak pernah ditetapkan Tuhan untuk jadi orang yang kalah. Hari ini engkau kelihatannya kalah, tapi mengalah untuk keluar lebih dari pemenang. Karena musim-musim yang baru pasti akan saudara dan saya nikmati. Yuk kita berdoa, jangan melewati hal-hal yang hari ini terasa sulit dengan putus asa. Sambung asa, tetap semangat, tetap segar, bugar ya di masa-masa yang sukar. Tidak boleh lagi hari ini putus asa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar bagaimana pesan firman-Mu di tengah kami menjalani musim-musim yang baru. Mungkin hari ini kami lagi ngalami capek, lelah, putus asa Tuhan. Melihat rasanya kapan musim menuai, kok nabur tidak selesai-selesai Tuhan. Tapi pastikan kami tetap ada di posisi Tuhan. Kami tetap rela, kami tetap sabar, kami tetap percaya Tuhan. Sekali kami percaya, tidak ada yang bisa mengubah kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami hari ini semangat sampai waktunya seperti musim petani menabur benih. Mereka juga akan melihat musim-musim menuai, musim-musim baru bersama Tuhan. Di mana ada sorak-sorai, ada kemenangan, ada hasil jeripayah kita. Makasih ya Tuhan, terpuji namamu, berkati setiap kami, kekuatan akan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.